Shalom, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Materi yang kita bahas hari ini adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan tentang terjadinya suatu peristiwa yang berlangsung berdasarkan kronologi atau urutan waktu. Saat kita membaca paragraf narasi, kita akan seolah-olah mengalami sendiri peristiwa yang sedang dibahas. Tujuan dari paragraf narasi yaitu memberikan informasi atau wawasan serta memperluas pengetahuan. Narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah teks yang merupakan rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Pada teks paragraf narasi terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. Paragraf narasi tidak memiliki kalimat utama. Contoh jenis teks narasi adalah cerpen, novel, dan biografi. Ciri-ciri teks narasi. 1. Berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. 2. Paragraf narasi menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang ketiga, dirangkai dalam urutan waktu secara kronologis dan jelas di mana bagian orientasi, klimaks atau puncak, dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, memiliki unsur-unsur utama seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang. 5. Biasanya terdapat cukup banyak kalimat langsung di dalam paragraf. Menggali informasi penting teks narasi. Teks narasi memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa yang pernah terjadi. Agar lebih mudah memahami informasi teks, kamu dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya 5W ditambah 1H. 5W tambah 1H. Yang pertama, apa? Digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi. 2. Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. 3. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, siapa? Digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Yang kelima, mengapa? Digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa. Yang keenam, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa. Selanjutnya, kosakata baku dan serapan. Kata baku atau kata formal adalah kata-kata yang digunakan setelah melalui proses standarisasi bahasa. Artinya, kata-kata tersebut telah dibakukan atau istilahnya telah mengalami kodifikasi, yaitu terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Hal ini bertujuan agar bahasa Indonesia dengan segala varian kata-katanya dapat secara jelas digunakan dalam raga ilmiah ataupun digunakan untuk pembelajaran bagi orang asing. Contoh kosakata baku. Yang pertama, foto, objek, negeri, daftar, dan izin. Kata tidak baku atau informal. Kata tidak baku atau kata informal adalah kata-kata varian dari kata-kata baku yang pada umumnya digunakan dalam ragam cakap. Contoh kata tidak baku. Paham, kata bakunya paham. Kongres, kata bakunya kongres. Nampak, kata bakunya tampak.
Selanjutnya, kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang telah terintegrasi atau menyatu ke dalam bahasa Indonesia dan telah diterima luas oleh masyarakat umum. Misalnya, fakta yang berasal dari kata fact dalam bahasa Inggris. Ini adalah contoh kata serapan. Sekarang waktunya anak-anak mengerjakan tugas. Tugasnya di halaman 32. Teks bacaannya di halaman 30 sampai 31. Silakan anak-anak kerjakan di buku paket.